Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabi khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram mi yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Sahibatul walimah Bunda Maya Estianti. Itu nama artis ya. Beserta suami dan keluarga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita doakan bersama semoga beliau, suami dan keluarga, diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur, banyak rezeki, perjalanannya mau menuju Mekah dan Madinah dilancarkan, dimudahkan, diselamatkan, serta diberikan kekuatan iman agar di sono rajin ibadah dan pulang kemari Polres ini Bu ya, membawa umroh yang mabrur. Yang saya muliakan para ibu-ibu asatizah, para guru-guru semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru kita semua. Semoga pada sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, ilmunya manfaat, dan bisa menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ayah Uje yang punya gelar Khadimul Armila, yaitu pelayan para janda. Jadi kalau ada janda curhatnya kemari. Tapi jangan girang dulu, janda yang udah nenek-nenek, yang anaknya banyak. Beliau pelayannya Khadimul Armila. Ada janda di sini ada? Udah ntar ngomong aja. Yang saya hormati para bapak-bapak yang ada di samping, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya Bapak, serta para ibu-ibu dan juga para ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah yang insya Allah tahun depan berangkat semua. Kemana? Amin aja, kemana? Ya udah amin aja. Kita baik sangka, doamu adalah ucapanmu adalah doamu. Ketika saya bilang berangkat semua ibu bilang amin. Apa umrohnya dulu ntar berangkat 10-15 tahun ke depan haji, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya udah nggak punya tanah yang mau dijual ini. Udah jangan ngurusin yang begituan. Yang penting mohon aja sama Allah bisa umroh bisa haji. Allah sudah, kalau sudah menghendaki keberangkatan seorang hamba atas izinnya, nggak usah pakai repot Tuhan mah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu, nggak punya duit, nggak kesebut buat pergi haji, nggak kesebut bakal pergi umroh, tahu-tahu berangkat. Siapa yang berangkatin? Orang yang diizinkan Allah untuk menolongnya. Amin. Kalau nggak berangkat juga gampang Bu. Biar ibu bisa nyium ajar aswad.
Saat suami pulang sholat Jumat, ibu dandan kayak biduan. Sesudah sholat tuh, terus di calling dulu. Biasanya kan orang laki, orang kita mah kalau pulang blus ya, agak assalamualaikum. Ntar mah bang atau pak kalau pulang dari jauh udah assalamualaikum ya. Emang kenapa? Saya pengen nyium Hajar Aswad gitu. Ketika ibu suaminya nyampe di rumah, dia ngucapin assalamualaikum, sambut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suamiku tercinta dan tersayang, cium tangannya, terus cium pipi kanan, pipi kiri, peluk. Bang, maafin atas dosa-dosa saya dan segala kesalahan saya. Itu sama halnya mencium hajarul. Kira-kira kalau orang sudah bisa mencium hajarul aswad, udah haji apa belum? Udah haji apa belum? Udah. Nah itu gampang bu, nggak usah pakai setor, nggak usah pakai latihan manasik, ciumin aja laki pulang Jumat. Guesin, kata lakinya, lu gila apa apa ini? Bukan bang, nyium Hajar Aswad di sono susah, mendingan nyium abang, kata kiai sama. Insya praktek bu ya. Ya orang melaki kita paling juga kata cucu, nenek-nenek genit-genit amat itu sama kiai, nggak apa-apa. Bilangin, nenek bukan lagi nyium engkong tapi lagi nyium Hajar Aswad. Kata cucu, pantesan hitam. Hajar Aswad kan hitam ya bu ya. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada haji gede, ada haji kecil. Artinya kalau haji gede, di samping tawaf sa'i, melakukan umroh, mengambil mikot dari Ji'ronah, Bir Ali atau Tan'im, dia juga melakukan wukuf di Arab, namanya haji gede. Ada istilah haji kecil, yaitu umroh. Mana dalil yang mengatakan umroh itu haji kecil? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal umrata hiyal hajjul asghar. Sesungguhnya umroh adalah haji yang kecil. Jadi artinya orang yang pulang pergi haji boleh sunnah dipanggil haji, orang yang pulang umroh juga dipanggil bu haji. Ibu ya, ntar Bunda Maya kalau pulang panggil bu haji. Tapi kalau ibu ke pasar mah, ibu nggak usah pergi haji, pergi umroh. Begini juga bu haji sini nih, udah dipanggil bu haji ya. Apalagi pakaian serba putih terus dah, pasti di mana-mana dipanggil bu haji. Kalau perempuan mah gampang dah, pengen dipanggil haji udah begini aja nih, mandi juga jangan dibuka. Itu mah namanya lupa ya atau pikun. Nah, kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang akan berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Pertama, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang akan berangkat haji, orang yang akan berangkat umroh, itu tetamu kehormatan dari Allah Subhanahu. Ini kayak Ibu Maya, Bunda Maya udah dapat undangan. Ibu tinggal nunggu aja ya. Bu, makanya banyak minta. Pak Ustadz kalau minta, saya kagak buru-buru dikabul, yang minta orang jutaan bu. Sabar, jutaan orang di seluruh dunia minta ke Allah. Kalau ibu minta baru 2-3 kali terus cerewet, takutnya malaikat datang. Gua pengen tahu nih orang Poris nih, minta baru 3 kali cerewet bener. Yang minta banyak. Tapi begini bu, buat kita orang mukmin ketika berdoa, ibu udah nangis-nangis tapi belum juga dikabul permintaan, itu bukan berarti Allah nggak ngeroin, bukan berarti Allah kagak denger, bukan berarti Allah nggak ngelihat. Allah tahu, Allah dengar. Lalu kenapa belum juga dikabul permintaan ibu? Allah senang dengan doa ucapan ibu. Allah senang, jadi terus didengerin. Nanti dikasihnya banyak. Jadi kalau ibu-ibu hari ini berdoa minta apa saja, tentu minta yang baik-baik bu ya.
Jangan doa begini, ya Allah laki saya yang kawin mulu kasih sakit. Jangan. Ya, jangan doain walaupun dia bininya banyak tetap saya yang paling disayang gitu. Jangan doain dia mati, jangan doain dia sakit, itu dos. Terus kalau malaikat salah alamat teribu yang dicabut. Jadi mintanya yang baik, Mbak, yang baik-baik. Belum dikabul bukan berarti kita salah baca doa, bukan berarti Allah enggak ngeroin, bukan berarti dosa kita banyak, tidak. Allah mendengar dan Allah senang, suka, cinta dengan permintaan ibu, kata-kata ibu, ucapan-ucapan kita. Kan kita mah kalau mau berdoa Allah kita puji dulu, Bu ya. Apalagi sambil membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Jabbar, ya Qahar, ya Razak, ya Fattah. Baru kita minta. Kita sanjung Allah. Walaupun Allah enggak perlu disanjung, karena kita minta ya kudu memuji kepada yang kita Kayak ibu mau minjam duit sama ibu Luna, sama ibu Maya. Sebelum ibu sampai kepada tujuan minjam duit, ibu pasti memuji-muji dulu kepada beliau. Di sini enggak ada orang yang paling baik selain ibu Maya. Di sini enggak ada orang yang paling royal selain ibu Maya. Di sini orang enggak ada yang hatinya seikhlas setulus ibu Maya. Ada apa emang lu nih muji-muji gua setinggi langit, ngomong-ngomong begini. Baru tuh ngomong-ngomong, oh no mau ke rumah sakit nggak ada duit, Bu. Oh tenang ya, udah antri aja ke sono, ntar dikasih. Kagak. Jadi kita puja dulu, kita puji dulu Allah, dan Allah menyukai. Kan ada hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku wa lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi. Kita sanjung, kita puji Allah setinggi-tingginya. Allah senang mendengarnya. Jadi bukan gak dikabul, didengerin dulu permintaannya. Nanti dikasihnya dua. Di dunia dapat, di alam kubur dapat, di akhirat dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Paham, Bu? Jadi mulai sekarang terus aja berdoa, minta pergi umroh. Kalau belum waktunya bukan berarti nggak dikabul, nanti pasti akan berangkat insya. Jadi Ibu Maya hari ini sudah mendapatkan surat undangan untuk berangkat menuju Baitullah dan menuju rumah Baitun Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Lalu apa yang diprioritaskan, yang dikhususkan atas kebaikan Allah kepada Bunda Maya? Wa insalu u'tu, kalau Ibu Maya meminta sesuatu kepada Allah akan dikasih. Wa inda'u ujibu, kalau Ibu Maya berdoa pasti dikabul. Makanya ntar nih kalau mau pulang peluk-pelukan, Ibu minta didoain. Bunda doain saya biar kayak Ibu. Nggak bisa, lain atuh Ibu dia mah. Bisa berangkat umroh. Nanti Ibu ngomong zawadakallahu bittaqwa. Bisa nggak? Ribet ya? Ya udah, saya doain biar Ibu Maya sehat, biar Ibu Maya berkah. Ibu Maya doain lagi, iya biar Ibu nanti bisa berangkat seperti saya. Yang sregep tuh aminnya, Bu ya. Ntar kalau salam-salaman ya. Tapi jangan mesen kudungan. Jangan lupa ya Bu Maya, kudungan warna merah ya. Itu mah udah disiapin, tenang ya Bu Maya ya. Udah disiapin itu mah. Yang penting doa supaya nanti bisa insya. Itulah kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu. Orang yang mau pergi jauh kudu punya bekal. Bekal duit udah pasti, betul nggak? Sebab kalau pergi haji gua mah pasrah lillahi ta'ala, lapar di sono. Kudu bawa duit, bekal dunia itu duit. Semakin banyak duit yang kita bawa, semakin enak di sono. Mau sedekah bisa, mau bantu teman bisa, mau belanja apa saja bisa. Tapi sebaik bekal kata Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, Bu Maya berbekallah. Di samping duit dibawa, pakaian secukupnya dibawa, segala yang penting-penting dibawa. Tapi dari semua bekal yang ada bekal yang terbaik. Apa? Takwa.
Apa itu takwa? Kata Ayah Ujed, takwa takut sama mertua, takut sama bini tua. Nah, apa itu takwa? Orang yang akan menuju rumah Allah, orang yang akan menjadi tamu Allah. Yang pertama, jiwa takwa dia harus memiliki sifat ataupun rasa rendah hati, rendah diri. Rendah hati dan rendah diri kepada Allah Subhanahu, rendah hati kepada sesama manusia. Jadi apa rendah hati kepada sesama manusia? Ya hari ini nih Ibu Maya bukan mentang-mentang umroh, punya modal, punya biaya, berangkat tanpa ada pertemuan, tanpa ada permintaan maaf, itu namanya Kalau begini adalah bagian daripada tawadu. Ibu-ibu diundang kemari, disuruh makan, Ibu ya, dikasih minum, ntar pulang digegemin. Emang yang paling bagus di pertemuan umroh biar di sono lancar selancar-lancarnya. Kalau duitnya banyak, jamaah dikasih cepet-cepet. Alhamdulillah. Kalau duitnya banyak, boleh nggak? Sangat boleh, sangat. Yang ceramah 1,5 juta. Ustazah yang baca rawi, baca yasin segala macam, gope. Mantep kagak? Kalau duitnya itu sodako yang paling hebat. Ntar di sono pendekannya dipangku sama malaikat. Mau nyium Hajar Aswad ada yang mempersilahkan. Oh ngapain aja enak lah, bener Bu. Saya mau cerita, orang pergi haji, pergi umroh, waktu mau berangkat pelit ke pantat-pantat. Pelit. Di sono keblangsak Bu. Di sono keblangsak. Prasmanan makanan apa aja enak-enak, Jakarta pahit. Ini nggak enak. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu, karena di sininya orang pelit Bu, di mana aja dimusuhin sama Tuhan. Jadi orang yang paling pertama jadi musuh Allah orang pelit, bukan orang yang kagak sembahyang. Orang pelit. Ustaz pelit Allah jengkel, ustazah pelit Allah gadag. Apalagi ibu-ibu pada pelit mah. Jadi Allah senang sama orang yang murah tangan, dermawu. Pak Ustadz kan kalau dermawan kudu kaya, nggak ngudu kaya, kayak pengen berbagi mah. Orang kaya bagi sama anak yatim 1 juta, lah kita 100.000 lah, sama aja, sama-sama bagi. Betul apa betul? Bisa jadi gara-gara kita belum kaya, terus kepengen kaya, kita sedekah sama orang, nanti banyak yang ngedoain, lama-lama mati. Maksudnya udah kaya nanti mati gitu, matinya husnul, hidupnya banyak yang ngedoain ya Bu. Ini kayak Bunda Maya nih udah pasti dia di sana dah berkah, amin. Sebab ini pertemuan Masya Allah. Habis ini makan Bu ya, tuh mantep kagak tuh. Ada 5 tempat pertemuan umroh, kagak masak urusannya ini. Alhamdulillah. Amin, amin. Emang kudu disuruh begini. Ibu diundang sama Ibu Maya ya. Kan ibu juga kagak kosong, minimal ngasih doa lebih berharga daripada duit. Orang duitnya kagak. Lah benar-benar. Justru inilah bagian daripada tawadu. Udah dapat nih Ibu Maya, jiwa takwa udah dapat. Yang kedua apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Dia buang sifat serakah. Qanaah, dia buang sifat bakhil, timbulnya syukur. Orang yang pelit pergi haji atau pergi umroh ini kan bermodal Bu. Orang yang pelit pikirannya bebanda mulu. Daripada buat daftar umroh 30 juta, mending gue beli emas di Banglan. Kenal Banglan, kenal? Sono pasar anyar. Atau di Celduk Haji Murdani. Lah mendingan loh agak jadi haji juga, gua kagak ngapa-ngapa. Tuh orang pelit pikirannya begitu. Padahal kalau dia mati entar yang make lakinya buat bini muda. Betul apa betul? Jadi orang yang qanaah, dia bersyukur kepada Allah, ada kelebihan milik rezeki, dia pergi tanda dia bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, rezeki yang engkau anugerahkan kepada saya sehingga buat poya-poya.
tapi saya berikan kembali kepadamu sebagai wujud syukur. Sekarang saya datang ke rumahmu. Alhamdulillah. Ketika Ibu Maya berkata labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, selamat datang wahai hambaku tersayang. Amin ya rabbal. Itu orang yang bersyukur tuh. Makanya Bu, orang yang belum pergi umroh sama udah yang pulang umroh terus umrohnya mabrurah, beda mukanya. Nih Ibu Maya kan mukanya sekarang kinclong, ntar pulang umroh tambah kinclong, bisa-bisa ibu nggak kenal itu emak-emak apa ABG gitu. Sebab dosanya di sana udah dihapus, dosanya sudah dihapus ketika sa'i, dosanya sudah dihapus ketika tawaf, dosanya sudah dihapus ketika sholat di Masjid Haram. Satu kali Ibu Maya sholat berjamaah di Masjid Haram, sholat subuh, maghrib, isya, zuhur ataupun asar, itu sama halnya 100.000 kali ikut sholat di Masjid Poris. 100.000 pahalanya. Kalau di Madinah bagaimana? Sholat jamaah, satu kali sholat jamaah di Madinah sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Borobudur. Ibu ya, ibu tarawih aja perek, apalagi imamnya loading mulu, loading. Orang-orang udah sallallahu ala Muhammad masih inna a'tainakal kausar. Ya lama amat. Ada yang ngancam, gue pokoknya terawih sekarang aja ini, besok enggak terawih lagi. Tuh ngancam. Imamnya loading, lelet, imamnya lelet. Boro-boro mau 1000 kali sembahyang di masjid. Jadi dengan umroh dan haji atau umroh itu sholat di Masjid Haram 100.000 kali pahalanya. Makanya nanti Ibu Maya saya kasih tahu, selama ada di Mekah sholat duha tahajud di Masjid jangan di hotel Bu Maya ya Bu. Walaupun teman-teman bilang udah di hotel aja sama, kagak sama. Di hotel walaupun dekat masjid pahalanya beda. Yang pahalanya 100.000 itu di Masjid baik di dalam maupun di luar, yang penting lingkaran masjid. Begitu pula di Nabau. Banyak Bu, saya umroh 2-3 kali alhamdulillah. Bener tuh, umroh kan cuma 9 hari. Tetap aja orang yang malas main di hotel masa Bu. Saya bilangin dari besar sama aja ya, selalu dah. Makanya Ibu Maya mikir, orang-orang berkali-kali pengen umroh kagak jadi-jadi, atau mau umroh dia meninggal. Kata Bu Maya, sesudah nanti sampai di sono mohon pertolongan Allah agar tiap waktu di Mekah sholat selalu di Masjid Haram, agar tiap waktu ketika di Madinah selalu sholat di Masjid Nabau. Kapan lagi ya Bu ya Bu? Ya Bu ya. Kalau sholat di hotel mas sampai juga sembahyang di sini, ngapain umroh? Betul-betul. Tuh maksudnya. Pergi umroh naik kapal tinggi banget Bu, taruhannya nyawa. Ini maaf ngomong bukan nakut-nakutin, kalau kapal meleduk bukan mati semua itu. Betul kagak? Tapi nggak ada orang pergi umroh kapal meleduk, nggak ada. Saya pernah, itu kan pesawat nerajang awan kolo menembus awan itu guradag. Kata pramugari, harap para jamaah supaya tenang. Dik hati saya, wah meleduk juga dah nih. Takut ada tuh. Akhirnya ketika takut ingat kepada Allah, saya bawa baca Yasin aja, udah lama-lama pulas. Tahu-tahu udah nyampe di bandara. Alhamdulillah. Udah ingatnya ke Allah. Kalau mau mati mah nggak usah ngudung-ngudung di pesawat, di rumah juga kepleset di kamar mati. Ya kalau pergi haji ngomongin takut begitu aja bakal jadi pergi. Betul apa betul? Udah relakan saja kepada Allah Subhanahu. Jadi sifat takwa yang kedua sudah juga Ibu Maya laksanain. Dia bersyukur punya milik rezeki, pergi umroh. Subhanallah. Yang ketiga apa? Waro, ya. Waro. Apa itu waro? Waro itu kalau berbicara hati-hati, nggak nyakitin orang. Makanya di WA grup tuh ada istilah ayah, bunda, sayang. Kalau lelakinya ngomong sayang perlu dicurigain. Enggak Bu, bohong Bu.
Kan ini semuanya umat Nabi Muhammad. Kudu disayang, kan ada doanya. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Kalau Allah, kita minta kepada Allah umat Nabi Muhammad agar disayang, kita juga sebagai hambanya kudu sayang sama sesama manusia. Begitu, Bu. Mau Bu disayang, Bu? Sama lakinya. Iya, sama lakinya. Ibu kalau di rumah manggilnya apa sama suami? Abang, baba lo, malo, weh, gitu, weh. Jangan. Udah diajarin sama Nabi Muhammad dipanggil bukan namanya, gelarnya ya Rasulullah. Ibu manggil suaminya wahai ayah, supaya nanti anak ngikutin. Ayah, aki-aki udah kebun tanah. Jangan ngomong begitu. Puja-puji terus suamimu, sebab dia yang menyelamatkanmu nanti di akhir. Sebab ibu-ibu biar bagaimana juga surganya di telapak kaki laki. Nyaut, laki yang bagaimana? Tentu laki yang rajin Kalau yang laki brengsek mah, habuk udah buang, sono buang. Karena ada maaf ini mah. Mentang-mentang bini suruh nurut tuh laki, jahatnya sama bini. Bini sama juga maling ayam ketangkep. Ngomong kagak boleh, salah ditabok. Nyeduh kopi kagak manis, gelas dibuang. Udah laki itu suruh pulang. Lu pulang rumah lu sana. Suruh pulang. Atau berdoa, cari nomor HP Ijrail. Halo Ijrail, lagi di mana ini? Ada apa, Bu? Keporis, buru-buru keporis. Ini ada calon mayat, cabut buru-buru. Siapa laki gua? Kalau laki terlalu nggak usah didoain, Bu, begitu mah. Dia udah melanggar hak-hak asasi perempuan. Saya bukan bela perempuan nih, sebab perempuan mah capek. 1 kali 24 jam ngedeprak di dapur, di sumur, dapur sumur, ke kasur, jangkahang aja di kasur. Makanya bener banget dah. Perempuan itu kalau kita orang laki banyak duit, beliin emas. Yang paling gede itu emas yang 60 kilo, emas broto. Nih bapak tuh yang ada di samping Pak, kalau bini romanya pengen dibeliin emas mulu, aja ke Jawa. Ajak ke Jawa tuh emasnya gede-gede. Ada yang 100 kilo beratnya itu. Makanya ibu-ibu beruntung nih kalau punya laki orang Jawa, gak usah beli emas. Kalau ditanya, atuh lu berumah tangga seumur-umur gak pernah pakai cincin. Lah emas gue mah gede, gak bisa dibawa. Orang sini mah kalah sama ukuran emas gua. Berapa kilo? 100 kilo lah, kaya amat, bukan main. Bu, bekal yang ketiga warok. Ngomong hati-hati. Bunda Maya kalau ngomong enak dia mah. Kalau WA juga ke saya enak dia. Pak Ustadz, tolong kehadirannya ya Pak Ustadz gitu. Emang kudu begitu ngomong sama kiai mah. Masa kiai lu datang ya ke rumah gua ya. Ceramah di rumah gua ya, awas lo. Kalau kagak enak ceramahnya gua potong amplop lu lah. Agak boleh ngomong begitu. Jadi bicara yang lemah lembut, kata-kata yang teratur itu bagian warok. Makanya ibu-ibu nggak boleh cerewet, Bu. Ya, nggak boleh ribut sama orang ya, Bu ya. Ngomelin laki, 4 orang rame jadi baik. Bang, sini bang. Di tempat kondangan begitu, itu laki langsung merosot 360 derajat, kagak ada kemampuannya di situ. Kalau sampai dibentak-bentak di depan umum jangan ya, Bu ya. Walaupun ibu gedeg nih sama dia dari rumah. Sini. Tetap di hati mah kalau banyak orang sembunyikan sewotmu sama dia ya. Sini kata lakinya, wah udah baik. Kata ibu, ntar di rumah gue terusin lagi. Aduh.
Tapi saya percaya ibu-ibu yang rajin ngaji sama suami ngomongnya lemah lembut. Amin. Jadi Bu, gitu aja Bu ya. Udah sekarang udah bukan zamannya ngalah sama orang laki yang jahat. Lapor ke polisi. Selamat pagi Pak Polisi, ada apa Bu? Saya mau laporin laki saya. Mau galaknya kayak setan. Bener Bu, sebab perempuan, Nabi aja sayang banget sama perempuan. Kata Nabi ketika mau mati, nih ittaqun nisa, jagai perempuan, lindungi perempuan, ayomi perempuan tuh. Hidup ayah uje. Khadimul armila, pelayan para janda. Bener Bu, saya mah lelaki yang hebat bukan lelaki yang galak sama perempuan, tapi lelaki yang melayani kaum perempuan. Bini mah masya Allah ini malu. Ini ngaji berapa? Seminggu berapa kali Bu? Tiap hari kebanyakan. Udah repot di rumah, ngaji juga berangkat. Orang laki boro-boro. Orang laki ke pengajiannya nyewotin kalau ke Ustaz datang. Di pojok bertiga, di tiang berdua. Guru mah guru, dia mah dia. Kalau perempuan mah kagak tuh, guru derubung-rubung sama dia, guru derubung-rubung. Sampai keringetan tuh guru. Ibu ya. Waduh, apalagi ntar nih mau penutupan tuh guru panen nama hadiah. Ya, ada yang beliin kudungan, ada yang beliin baju, sesek. Lu sih kagak nanya-nanya lagi. Orang kalau mau beliin gue tanya, ibu saja pakai nomor berapa, ukurannya apa begitu. Orang saya kata cakep Bu, jadi saya kepengen. Nggak taunya pakaian ABG. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, waro, ini bekal takwa. Ibu Maya juga udah dapet nih. Tinggal bekal yang keempat, apa? Yakin kepada Allah, keimanan enggak boleh berubah. Yakin keimanan kepada Allah enggak boleh lepas. Andai kata hari ini doa ibu-ibu belum juga dikabul untuk hal-hal yang baik, terus aja yakin kepada Allah Subhanahu. Inna zanni abdi bi, aku bagaimana persangkaan hambaku, kalau dia selalu berprasangka buruk kepadaku, aku pun berprasangka buruk pula kepadanya. Tuh gitu Bu. Ini makanya doa gua kagak diladenin. Yang lain mah udah pada pergi umroh, gua belum juga. Selamanya nggak bakal pergi umroh kalau ibu ngomong nggak begitu. Ya Bu ya. Jadi baik sangka ketika ngelihat anak-anak kita romanya agak nakal. Wah, kayaknya anakku brengsek bakal jadi. Jangan, doain terus. Doain terus. Ya, doain. Pokoknya baik sangka terus kepada Allah Subhanahu. Nanti Allah akan baik sangka pula kepada kita. Ingat, ucapanmu adalah doamu. Akan ditulis, akan dicatat. Kalau enggak buru-buru ngomong yang jelek-jelek, habis ngomong yang jelek-jelek baca Makanya ibu-ibu kalau ketelepasan ngomongnya kagak enak, buru-buru astagfirullah. Al-azim, maaf ya Allah. Itu ngomong enggak sengaja ya Allah. Jadi kalau ibu ngomong jelek enggak langsung dicatat, 7 jam ditungguin. Istighfar enggak nih orang? Kalau enggak istighfar, maka omongan tadi jadi kenyataan. Ingetin ya. Makanya kalau ibu lagi ribut, ada tetangga bilang, istighfar po, nggak usah istighfar gua mah, jangan begitu, istighfar langsung astagfirullah. Langsung itu setannya terpergi. Kan ada orang yang lagi ribut gitu ya, kita nasihatin. Itu kalau ada yang bilang istighfar, udah buru-buru ikutin biar setannya pergi. Yakin kepada Allah, kita diampuni semua dosa kita. Amin. Kebaikan apalagi di bulan Rajab nih Bu, ini bulan Rajab. Satu kebaikan dibalas dengan pahala 70 kali Gede nggak tuh? Gede. Di bulan Rajab ibu sembahyang malam, pahalanya 70 kali sembahyang di bulan lain. Waduh. Ibu sodakoh dibalas 70 kali lipat. Ibu puasa sehari sama juga puasa sebulan. Udah puasa? Udah. Perempuan paling duluan. Puasa kodo udah dibayar. Nih, terutama emak-emak yang udah monopos. Tahu monopos? Baki. Gue udah agak kotoran sih. Udah puasa banyakin, ibadah banyak, bekas lagi muda, lagi enak-enak puasa, debol, bewok muntah darah, ya. Udah tinggal dikit lagi, pakai bewok muntah darah, mau diapain? Ya udah dari sononya,
Makanya kalau udah monopos, udah nggak haid lagi, puas-puasin puasa. Ibu, puas-puasin bangun malam, puas-puasin zikir mal untuk menghapus kelalaian kita di masa muda. Insya. Ibu yakin nggak kalau kita semua bakal masuk surga? Beli emak yang nyaut. Yakin nggak kalau kita bakal masuk surga? Yakin nggak kalau bisa pergi haji nanti? Yakin nggak kalau bisa pergi umrah nanti? Yakin, saya yakin. Udah jangan ngomong duitnya dari mana, gak usah ngomong begitu. Tadi saya bilangin, Allah kalau sudah berkehendak dengan mudah saja, insya Allah akan terjadi. Amin ya Rabbal. Itulah sebaik-baik bekal. Ibu Maya udah punya semua. Mudah-mudahan bekal duitnya ada, bekal takwanya udah siap. Nanti di sono ibadahnya lancar, rajin, banyak zikir, banyak ibadah. Pesan saya Ibu Maya, perbanyak baca istighfar ketika di Mekah, perbanyak baca selawat ketika di Madinah. Gak usah dihitung-hitung, udah pakai tasbih, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu ntar lama-lama bisa terbang tuh, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa ngambang tuh, bisa ngambang. Ntar viral di YouTube. Orang Polres pergi umroh bisa ngambang. Baca apa? Istighfar. Artinya enteng awaknya, dosanya diampun. Jadi di Mekah perbanyak di Madinah perbanyak sholawat biar dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, ibu bapak jamaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat saya, manfaat buat Ibu Maya, dan manfaat buat kita semua. Dengan niat rencana yang baik, pengen umroh, mudah-mudahan tercapai. Ibu Maya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang berangkat menuju Mekah Madinah sehat selamat, keluarga yang ditinggal berkah sehat selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?